Apakah malaikat Israel mengambil roh setiap orang sendirian? Atau apakah ada yang membantunya? Ada 3 pandangan berbeda tentang masalah dan pertanyaan ini. Yang pertama, malaikat Israel alaihi salam mengambil sendiri ruh manusia. Satu tugas tidak mengganggu yang lain karena dia bercahaya. Benda bercahaya dapat hadir dan muncul di berbagai cermin dan tempat. Pantulan sesuatu yang bercahaya memiliki semua kemampuan dari bentuk asli subjek yang bercahaya itu. Itu dianggap sama, misalnya, meskipun matahari itu tunggal, ia terlihat pada gelembung-gelembung laut yang tak berujung, tetesan hujan, bintang-bintang di langit, dan pada setiap materi transparan. Terlihat di suatu tempat, bukanlah halangan untuk membuat pantulannya terlihat di tempat lain. Ini menunjukkan kehangatan, warna dan kualitas lainnya di mana saja. Artinya, setiap partikel transparan mengandung karakteristik matahari yang nyata di dalamnya. Selain itu, pantulan matahari didasarkan pada pantulan cermin. Jika cermin berwarna merah, maka terlihat merah. Jika kuning, terlihat kuning. Atau jika hijau, terlihat hijau. Karena matahari adalah benda setengah bercahaya dan tidak bernyawa, ia dapat hadir pada materi apapun pada saat yang sama dengan semua kualitasnya. Orang harus bisa menerima bahwa malaikat bercahaya nyata seperti malaikat Israel, yang diciptakan dari cahaya, tetapi tidak berbentuk benda material, dapat hadir di ribuan tempat dengan segala kualitasnya. Jangankan malaikat, orang-orang kudus yang berhasil melepaskan diri dari masalah dunia dan terhubung dalam spiritualitas, terlihat di banyak tempat pada waktu yang sama. Kita telah mendengar kisah luar biasa tentang seorang wali yang disebut Somuncu Baba. Dia keluar dari 7 pintu masjid yang dia datangi pada waktu yang sama, dan mengunjungi 7 orang yang berbeda pada waktu yang sama. Dan lagi, diketahui bahwa para wali besar dapat hadir di ziarah haji dan masjid dan di banyak tempat lain pada waktu yang sama. Dan peristiwa seperti ini sangat banyak terjadi sehingga tidak dapat disangkal. Jadi, setiap individu menjadi semacam cermin dari manifestasi malaikat Israel alaihi salam. Sama seperti matahari terlihat di cermin yang berbeda dengan cara yang berbeda. Malaikat Israel tampil berbeda untuk setiap individu. Penampilannya yang menakutkan bagi orang berdosa dan orang baik tidaklah sama. Setiap orang menjadi semacam cermin dari penampilan malaikat Israel yang berbeda, sesuai dengan amal perbuatannya ketika dia hidup. Malaikat Jibril alaihi salam pernah terlihat di hadapan Nabi dalam bentuk pendamping yang disebut Dihya. Pada saat yang sama dia bersujud di depan Arsy al-Azam, yaitu arsi terbesar dari barat ke timur dengan sayapnya yang besar dan membentang di ribuan tempat berdasarkan kapasitas tempat-tempat itu. Sama seperti ini, malaikat Israel adalah makhluk tunggal, tetapi kehadirannya tercermin di banyak tempat dan bercahaya. Ia dapat hadir di ribuan tempat pada saat yang sama dan pengambilan ruhnya pada satu makhluk bukanlah halangan baginya untuk mengambil ruh lain. Dia tampil berbeda untuk setiap orang,
Perumpamaan sebuah cermin, terlihat gelap jika gelap dan terlihat putih jika putih. Pandangan kedua, malaikat-malaikat seperti Jibril, Mikail dan Israel adalah semacam komandan dan mereka memiliki pembantu, dan pembantu-pembantu itu berbeda berdasarkan jenis ciptaannya. Malaikat yang menghilangkan ruh orang baik dan penuntut ilmu itu berbeda. Dan sebaliknya malaikat yang mengambil roh orang berdosa juga berbeda, dan seterusnya. Pandangan ketiga, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada beberapa malaikat yang memiliki 40.000 kepala, dan di setiap kepala ada 40.000 lidah dan dengan setiap lidah mereka mengucapkan 40.000 pemuliaan. Menurut mereka yang memegang pandangan ketiga ini, malaikat Israel adalah malaikat agung. Dia memiliki jenis wajah yang berbeda untuk setiap orang dan penampilan yang aneh bagi mereka. Jadi menurut mereka yang menganut pandangan ini, ada wajah berbeda malaikat Israel untuk setiap orang.